Oke, kita langsung ke soal nomor 1. Kitosan merupakan bahan pengawet makanan yang dapat dipakai sebagai pengganti formalin. Sebelumnya ada yang pernah dengar kitosan? Ada 7 orang nih di ruangan ini. Ada yang pernah dengar kitosan? Halo, anak-anak masih ada? Belum pernah, Bu. Oh, belum pernah ya. Oke, kitosan itu kalau misalnya kalian ini baca-baca nantinya, nah ini juga salah satu apa namanya ya, riset yang sekarang dikembangkan oleh para ilmuwan. Jadi kita kan selalu butuh pembaharuan ya, apalagi sifatnya ilmu sains ini akan terus berkembang. Nah, apa namanya ya, fakta di lapangan itu menunjukkan bahwa kita tuh butuh yang namanya pengawet. Nah, cuma lagi pengawet yang selama ini sering digunakan baik itu di kalangan masyarakat maupun di kalangan saintis ya, itu adalah formalin. Nah, cuma nanti beda teknis saja. Kalau misalnya kami di saintis itu menggunakan formalin biasanya untuk mengawetkan hal-hal tertentu yang sifatnya tidak untuk dikonsumsi kayak gitu. Nah, melihat kebisaan si formalin ini kan sebenarnya zat kimia berbahaya ya, Nak. Yang itu akan sangat berbahaya ketika dia dikonsumsi gitu. Tapi ketika dia digunakan untuk mengawetkan hewan, misalnya di lab, kalian nemu ular misalnya mau diawetkan ya pakai formalin. Nah kayak gitu. Tapi tidak untuk dikonsumsi. Nah maka orang mulai mencari alternatif pengganti ya supaya si formalin ini tidak lagi digunakan gitu. Maka salah satunya adalah zat bernama kitosan. Jadi pernyataan ini sebenarnya benar, ya, sebab kitosan merupakan produk turunan lignin dari limbah pengolahan udang dan kerang. Nah, di sini yang kalian mungkin agak sedikit ini harus banyak baca ini ya, harus banyak baca, harus sering-sering buka jurnal. Nah, baru kalian paham nih apa sih lignin ya. Kalau belajar biologi sebenarnya istilah lignin ini nggak asing ya karena waktu kalian belajar dinding sel ya pada tanaman itu susunannya adalah lignin gitu. Nah, karena yang diminta di soal adalah turunan, ya, apakah benar kitosan itu turunan dari lignin? Berarti kita harus melihat kesamaan struktur secara kimianya. Ya, kalau dibilang kitosan bisa dibuat dari cangkang kerang, cangkang kepiting, udang-udangan dan sebagainya itu benar. Nah, maka sekarang kalau misalnya kalian lihat di kampung masing-masing tuh ada usaha seafood ya. Nah, itu coba cari peluangnya apa gitu yang bisa diolah dari situ. Nah, orang sekarang nggak ngebuang lagi cangkang-cangkang ini. Nah, jadi dihaluskan sampai sedemikian rupa, ditambahkan NaOH. Nah, ternyata itu bisa menjadi kitosan atau pengawet alami yang aman digunakan untuk makanan. Nah, kayak gitu. Kalau secara struktur kita lihat di soal kan katanya lignin itu bisa jadi kitosan ya. Secara struktur saja sudah sangat berbeda. Nah, ya lignin itu sangat kompleks sekali. Nah, karena memang fungsi dia adalah sebagai penguat ya pada struktur dinding sel tanaman. Nah, jadi secara kimia itu kira-kira begini. Nah, ya yang mau memilih kimia nanti kalian pasti akan belajar ini di kampus ya, kenapa begini, kenapa kayak gini tulisannya dan sebagainya. Nah, jadi si kitosan itu bukan turunan dari lignin, merupakan turunan melainkan turunan dari kitin. Nah, si kitin inilah yang ada di cangkang-cangkang ini. Cangkang kerang, udang dan teman-temannya. Ya. Nah, kalau kalian pernah belajar frustasi di kelas 10, kalian juga tahu kitin ini ternyata salah satu zat yang bisa juga dimanfaatkan sebagai campuran benang untuk menjahit, benang jahit untuk operasi gitu. Nah, jadi kalau orang dioperasi dijahit tuh benangnya nggak pakai benang biasa, tapi ada campuran kitinnya karena dia kuat gitu. Nah ya, nah jadi gitu. Nah, maka tadi pernyataannya benar, tapi sebabnya salah ya karena si kitin itu si kitosan itu bukan turunan dari lignin, melainkan turunan dari si kitin. Maka benar salah jawabannya adalah C. Ada pertanyaan? Nggak ada. Ya, kalau nanti mana tahu kalian ini ya kuliah menyelesaikan tugas akhir, mana tahu ada yang lulus di biologi, nah atau
ya jurusan pangan. Nah, kalian bisa ambil nih salah satu ide untuk tugas akhir. Jadi kitin ini apa namanya ya, sangat banyak manfaatnya ya. Salah satunya untuk membuat kitosan tadi. Oke, nomor 2. Nomor 2 adalah soalnya berkaitan dengan sistem pembuluh limfa atau limfe. Beberapa buku limfa, beberapa buku limfe. Tapi dibedakan ya, Nak, ada satu istilah lagi namanya limfa. Nah, jadi itu dua istilah yang berbeda. Limfa, limfe, oke, itu dua hal yang sama. Tapi limfa dan limpa itu dua hal yang berbeda. Nah, gitu ya. Nah, jadi katanya sistem pembuluh limfa berfungsi mengembalikan cairan limfa dari ruang antar sel ke sistem sirkulasi, sebab katanya di dalamnya ada mengandung sel darah merah yang berfungsi untuk mengikat oksigen. Nah, kita lihat dulu apa itu sistem limfatik. Kelas 11 itu kalian belajar sistem sirkulasi. Ya, sistem sirkulasi atau beberapa buku judulnya dibuat sistem peredaran darah. Jadi sebenarnya sistem sirkulasi itu ada dua, ya, ada darah, ada limfe gitu. Nah, kalau darah kan kalian udah tahu ya, ada arteri, vena dari jantung kemana ya. Nah, di soal ini yang diminta adalah limfenya. Nah, jadi kita tuh punya seperti kabel-kabel bercabang gitu dalam tubuh. Ada vena, ada arteri, ada arteriola, kemudian ada si limfanya sendiri dengan nodus-nodusnya. Jadi kalau kalian lihat, kok ada bintil-bintil ya di antara pembuluh limfe itu namanya nodus limfe yang sewaktu-waktu bisa membengkak kalau ada kuman yang banyak masuk ke dalam badan kita. Jadi biasanya tuh dia suka ini ya, di bagian ketiak yang banyak nih, ya di bagian lipatan tangan. Jadi kalau misalnya kalian lihat kok ada benjolan di bagian ketiak atau di bagian lainnya, maka itu bisa jadi salah satu hal yang disebabkan karena pembengkakan nodus limfe. Kok bengkak? Apa isinya? Ya, apa isinya? Nah, kalau misalnya kita lihat ya secara fungsi, ya. Nah, secara fungsi kan dia ini berdampingan dengan pembuluh darah. Nah, maka secara logika saja berarti ya muaranya kan kalian bisa lihat muaranya ya. Nah, ujung-ujungnya dia akan tetap ke pembuluh darah. Nah, kayak gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh si sistem limfatik ini ya? Kalian kalau belajar sistem peredaran darah kan ada darahnya, ada cairan yang terisi di antara ruang. Jadi ini kan kalau darah, limfe itu kan beredar, kalau darah berarti di sini ya, di pembuluh darah beredarnya. Kalau cairan limfe, ya cairan limfe itu isinya apa? Sel darah putih. Nah, ya jadi tidak pernah di limfe itu ada sel darah merah. Nah, makanya tadi kan kita cerita di awal, dia bisa membengkak. Ya, kenapa bisa membengkak? Isinya sel darah putih. Kerjaan si sel darah putih adalah membunuh kuman. Jadi kalau kumannya numpuk di bagian tertentu, ya dia akan bergerombol di situ. Secara otomatis nodus ini akan membesar. Gitu. Sisanya apa? Ya sisanya adalah ya lemak, ya molekul-molekul yang gede, yang memang itu berlebihan dirasa ada di ruang interstisial. Jadi ini namanya ruang interstisial. Apa ya? Ruang interstisial itu ruang kosong di dalam tubuh kita. Jadi antara jantung, paru, anus, dan organ-organ yang lain itu kan mereka berhimpitan ya, berhimpitan. Pasti ada ruang kosongnya gitu. Ruang kosong itulah namanya ruang interstisial. Isinya apa? Isinya adalah cairan. Gitu nah. Ya, maka cairan itu nggak boleh berlebih. Nah, kalau berlebih, nah dia harus dibalikkan lagi ke darah, gitu nah. Dibalikkan di darah supaya apa? Diolah lagi. Ya, mana yang harus dibuang ke urin, mana yang harus diedarkan kembali, mana yang harus dirombak dan seterusnya. Gitu. Maka itulah peran penting dari limfatik system. Ya, membawa molekul-molekul yang ada di cairan interstisial kembali ke darah. Apa bentuknya? Ya bisa saja protein, bisa saja lemak. Nah, kenapa harus begitu? Nah, karena kalau itu gagal, ya fungsi si limfatik ini gagal, dalam 24 jam saja tubuh kita itu akan mengalami gangguan. Nah, itulah sistem homeostatik yang dianut oleh tubuh kita. Jadi nggak boleh ada sesuatu yang berlebih. Gitu. Kalian makan lemak berlebih, ya
ya ujung-ujungnya numpuknya di mana? Di ruang kosong tadi. Nah, maka langsung tuh koneksi limfatik sistem untuk ngebawa lagi, menyerap lagi ya zat-zat yang kebanyakan tadi dibawa lagi ke darah. Yang mau diolah jadi tenaga, ya syukur-syukur orangnya rajin mau olahraga. Berarti kelebihan tadi bisa dibuang dalam bentuk kalor. Nah, kalau dia kerjaannya tiduran aja, ya sambil live teaching, sambil tiduran, ya syukur-syukur dia akan menumpuk di jaringan adiposa. Nah, kayak gitu. Ya, jadi sistem kerja tubuh kita tuh kayak gitu. Nah, maka kalau kita kembalikan ke soal tadi, ya pernyataannya benar. Ya, pernyataannya benar. Jadi, kerjaan dia memang harus mengembalikan kelebihan cairan di interstisial ke sistem sirkulasi darah. Ya, sistem sirkulasi yang dimaksud di sini adalah darah. Nah, sebabnya yang menjadi masalah, ya. Nah, kayak tadi Ibu bilang, ingat saja bahwa limfa itu dia punya nodus. Nodus itu isinya adalah sel darah putih. Jadi bukan sel darah merah. Gitu nak kira-kira. Nah, maka sebabnya salah. Jadi benar salah, jawabannya C. Ada yang ingin bertanya? Nggak ada. Oke. Mudah-mudahan kan mengerti ya. Nah, jadi gitu kira-kira si sistem limfatik. Nah, nomor 3. Nah, ini lagi-lagi tuh sifatnya hafalan ya. Nah, semoga saja tahun ini tuh banyak soal-soal AKM ya. Ibu sih masih nyari prediksi soal tahun 2021. Nah, tapi belum ada. Nah, cuma beberapa sampel yang diberikan di soal ini ya, contoh-contoh umumnya saja. Nah, itu seputar soal-soal AKM. Jadi meminimalisir soal-soal yang begini. Cuma nggak apa-apa kan kita belajar dari yang sudah dulu. Ya. Nah, nanti kalau kalian sudah hadir ke sekolah, nah mudah-mudahan kita bisa ketemu tuh tipe-tipe soal AKM yang lebih banyak. Nah, yang ditanya di sini adalah trichoderma. Ya, trichoderma. Nah, ini apaan sih sebenarnya ya? Dengar aja nggak pernah. Nah, jadi trichoderma itu adalah sejenis jamur Ascomycetes. Ya, bentuknya kira-kira begini ya kalau di bawah mikroskop, karena dia termasuk jamur mikroskopik. Kalian nggak akan bisa lihat tanpa bantuan mikroskop. Nah, jadi apa karakter dari si trichoderma ini? Nah, dia hidup dalam tanah. Ya, dia hidup dalam tanah, terutama pada akar katanya. Nah, berarti kan statement 1 dan 2 itu benar. Ya, dia fungi yang hidup di tanah, dia simbiosis dengan akar tumbuhan. Nah, nah kemudian bahkan katanya si trichoderma ini karena dia simbiosis tadi ya, nah dia bisa ngebantu si tanaman inangnya tempat dia tinggal, nah itu untuk terbebas dari patogen bernama Fusarium. Memang kan jamur ini ada yang patogen, ada yang tidak. Karena dia numpang tahu diri, berarti dia berkontribusi ya untuk menghilangkan patogen Fusarium ini. Agar apa? Agar si akar yang ditumpangi itu tidak membusuk. Nah, berarti pernyataan yang nomor 3 itu benar ya. Nah, kan kalian harus analisis di sini ya. Memang secara langsung tidak ada pernyataan dia bisa menguatkan akar. Tapi karena dia bisa mencegah pertumbuhan si Fusarium, maka secara otomatis akar akan menjadi kuat. Nah, gitu. Nah, ini termasuk soal yang sulit. Ya, karena 1 hafalan, 2 kalian harus analisis kuat. Nah, yang keempat, secara komersial dimanfaatkan untuk memproduksi selulase. Kita lihat lagi, ya. Nah, ternyata banyak sekali manfaat trichoderma ini. Yang terakhir manfaatnya adalah dia bisa menghasilkan enzim bernama selulase. Ya, jadi kalau misalnya dia punya selulase, ya berarti bisa dong dimanfaatkan secara komersil, ya. Nah, ya secara komersil artinya sudah disintetis ya oleh manusia. Oleh tanamannya bisa tidak pasti, karena selulase kan bisa mengubah karbo menjadi amilum atau karbo menjadi glukosa. Glukosa untuk apa? Untuk si tanamannya. Jadi semua pernyataan dalam soal itu benar, maka jawabannya E. Ada masalah? Tidak ada pertanyaan ya. Mudah-mudahan masih ada nyawanya ya. Nah, jadi kira-kira ginilah sistem hidup si trichoderma ini. Ya, dia numpang, kemudian dia mencegah si Fusarium tadi untuk menumpang juga di situ. Jadi ibaratnya seperti mencegah lah, karena si Fusarium kan bisa menghasilkan racun pada si tanaman itu. Nomor 4.
Nah, ini nggak boleh salah, karena kalian masih fresh nih belajar ini. Ya, urutan tahapan metabolisme glukosa. Kalau di SMA kalian belajar hanya sampai glukosa. Nah, nanti kalau misalnya kalian ngambil jurusan kimia atau biologi atau kedokteran, nah kalian akan belajar tuh kalau kita makan lemak itu gimana metabolismenya. Kalau kita makan protein itu gimana. Nah, kalau seharian kita nggak makan, nggak dapat glukosa itu gimana. Nah, makanya di sini kalian ketemu nih istilah beta oksidasi, ya, istilah gluconeogenesis, nah, kemudian istilah deaminasi, transaminasi, dan seterusnya. Ini beberapa istilah yang nanti ketika kalian kuliah mengambil jurusan tertentu kan akan belajar ini, gitu. Nah, tapi untuk sementara kan fokus kita untuk ngejawab soal ya. Nah, yang ditanya glukosa, kita nggak pernah selama ini ketika membahas metabolisme glukosa kita singgung-singgung istilah ini, ya, beta oksidasi, kemudian gluconeogenesis, ya. Nah, ini menarik sebenarnya gluconeogenesis ini. Jadi ini pemecahan glukosa dari selain gula. Ya, metabolisme glukosa dari selain gula. Nah, kapan ini terjadi? Pada saat kita nggak dapat asupan gula. Jadi badan kita ini nggak ini ya, sumber energi kita tuh nggak cuma dari gula. Jadi kayak orang diet misalnya, orang diet itu nggak makan nasi putih misalnya ya. Nah, dia tetap bisa beraktivitas dari mana? Ya dari yang lain, dari lemaknya. Ya, lemak dulu dirombak. Itu tujuan besar orang diet sebenarnya. Dia nggak masukkan gula, ya, kemudian lemaknya dibongkar. Itu prosesnya namanya gluconeogenesis. Gitu. Nah, arahnya lagi bagi anak-anak yang misalnya tinggal di negara-negara yang kategorinya menengah ke bawah ya, kayak negara Afrika misalnya. Nah, kalian lihat tuh banyak anak-anak busung lapar. Nah, ketika busung lapar itu berarti kan gula udah nggak ada. Itu kan si anak nggak makan ya, nggak makan berhari-hari. Berarti gulanya nggak ada. Oke, badan kita mencoba berpikir ya gimana caranya tetap bisa hidup nih manusia. Berarti dilakukanlah proses gluconeogenesis. Diambil lemaknya. Ya berhari-hari lemak habis juga dong, karena si anak tidak makan. Maka yang terakhir kali harus di neogenesiskan adalah si protein. Nah, masalahnya adalah ketika protein main, ya, maka akan terjadi disfungsi tubuh. Nah, salah satu hal paling nyata yang kita lihat pada anak busung lapar apa? Perutnya buncit. Nah, itu salah satu hal yang diakibatkan oleh gluconeogenesis yang melibatkan protein untuk disintesis menjadi energi. Kayak gitu. Nah, tanpa memahami istilah-istilah semua ini kan bisa hilangkan dulu ya, beta oksidasi itu nggak mungkin. Ini tidak pernah kita bahas di metabolisme glukosa. Gluconeogenesis juga. Nah, transaminasi juga, deaminasi juga. Gitu. Jadi kalau nalarnya jalan kan harus hilangkan istilah-istilah yang tidak pernah kita gunakan pada saat membahas materi ini. Maka otomatis jawabannya adalah C. Ya, ada glikolisis, ada dekarboksilasi asam pirufat. Nah, ya ini DO, Nah, kan kita bahas tuh ada 4 tahap. Ada glikolisis, ada DO, kemudian ada siklus Krebs. Ya, Krebs itu nama orangnya. Nama siklusnya adalah asam sitrat sebenarnya. Dan yang terakhir adalah kalau di buku kan judulnya sistem transport elektron. Nama lain dari transport elektron adalah fosforilasi oksidatif. Maka otomatis jawabannya C. Ini nggak boleh salah nih, kalau salah kalian kebangetan. Ini ya. Ini kalau pengen tahu apa itu oksidasi beta, dekarboksilasi itu apa, gluconeogenesis, transaminasi, dan deaminasi, nanti silahkan baca sendiri ya di pembahasan yang udah Ibu kirim di psikologi. Nomor 5 dia ngebahas tentang telomer. Ini juga harusnya kalian nggak boleh salah karena ini pelajaran kelas 12 ya. Karakter dari telomer. Jadi ada hal menarik sekali ya ketika kalian belajar substansi genetik, salah satunya telomer. Nah, apa itu telomer? Nah, telomer itu kalau secara struktur adalah bagian paling ujung pada kromosom. Ya, bagian paling ujung pada kromosom yang isinya adalah kode-kode yang tidak yang berulang-ulang terus gitu. Jadi AT gitu sampai sekian basa.
Nah, itulah telomer. Nah, apa hal menarik lagi dari telomer ini? Ternyata setiap kali DNA kita melakukan replikasi, pembelahan sel, nah dia akan memendek. Dia akan memendek, jadi shorten. Nah, tiap kali sel itu membelah, dia memendek, memendek, memendek. Gitu. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya penuaan. Maka penuaan tidak mungkin dicegah, hanya mungkin diperlambat. Nah, misalnya kalian ngelihat Kak Seto, ya Kak Seto aktivis anak itu, kok wajahnya nggak tua-tua ya? Nah, bisa jadi memendekkan telomer dia itu lebih lambat dibandingkan kita. Nah, kalau kita misalnya sekali memendek 1 mili, nah dia cuma 0, sekian mili. Nah, maka proses penuaan dia juga melambat. Gitu. Ada orang yang kalau kita lihat kok usianya udah 70-an tahun tapi masih terlihat awet. Nah, berarti ini dia, ya kuncinya di telomer ini. Karena telomer ini akan, kan isinya basa ya, basa-basa nitrogen atau gen-gen yang nanti akan diterjemahkan. Maka semakin tua, kita akan kehilangan beberapa gen. Itulah yang menyebabkan penurunan fungsi tubuh. Ya, gigi kalau copot nggak bisa tumbuh lagi, rambut kalau rontok susah untuk tumbuh lagi, kulit yang udah keriput nggak bisa jadi muda lagi, gitu ya. Kemampuan untuk mencerna juga sudah berkurang. Nah, itu secara alamiah saja terjadi karena peran si telomer ini. Gitu, maka penuaan, kalau lihat iklan ya, penuaan itu tidak akan mungkin dicegah. Nah, hanya mungkin diperlambat dengan apa? Suplemen lah, makanan lah, vitamin lah, kosmetik, dan seterusnya. Nah, kayak gitu. Nah, informasi penting juga buat kalian ya, telomer ini hanya ditemukan pada kromosom tubuh saja, pada sel tubuh saja. Nah, jadi sel tubuh apa? Ya selain yang dua itu, selain sel sperma, selain sel telur, itu semua sel tubuh. Sel rambut, sel mata, sel kuku, sel kulit, semuanya itu sel tubuh. Nah, maka lama-lama kulit jadi keriput, rambut mulai jelek, kuku mulai mengering, dan seterusnya. Nah, itu akibat aktivitas telomer yang memendek. Tapi kita tidak pernah, ya. Jadi Tuhan itu tidak pernah menciptakan telomer pada sel gamet. Kalian bisa bayangin ya, kalau misalnya kromosom gamet kita itu memendek dari satu generasi ke generasi berikutnya. Berarti anak kita itu akan kehilangan beberapa gen, cucu kita nanti akan kehilangan berapa gen. Nah, bisa jadi generasi 1, 2, 3 itu sudah berbeda. Nah, begitulah cara Sang Pencipta itu mempertahankan supaya manusia itu jangan aneh-aneh bentuknya gitu dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, itu makanya nanti beberapa ide konyolnya mungkin kalian pernah dengar ya, ada orang yang meminum sperma lah, ada orang yang mengoleskan sperma di kulit supaya kelihatan awet muda. Nah, mungkin salah satunya disebabkan oleh telomer ini. Jadi telomer ini tidak ditemukan pada kromosom yang ada di sel gamet. Nah, jadi gini, dia ada tapi ada enzim yang bisa memperbaikinya gitu loh, nah maksud ibu ya. Telomer ini bisa diperbaiki asalkan ada telomerase, nama enzimnya itu. Jadi dia nggak akan memendek, dia akan tetap terus ukurannya dari setiap tahapan pembelahan sel asalkan ada telomerase. Gitu. Dan telomerase tidak ada pada sel tubuh, hanya ada pada sel gamet gitu. Telomer tetap ada pada sel gamet, tapi pada sel gamet dia punya telomerase. Nah, itu ya. Panjang kan pembahasan kita ya. Nah, jadi apa sih, balik ke soal lagi, apa karakter dari si telomer ini? Nah, dia ada di ujung tadi, Ibu bilang, kemudian dia tersusun dari nukleotida yang berulang-ulang sampai ribuan kali. Nah, kemudian fungsi lainnya adalah melindungi ya kromosom dari kerusakan dan penuaan. Jadi dia sekaligus melindungi gen-gen di atasnya gitu loh. Ya, kalau kita balikkan ke soal, nah, berarti dia nukleotida berulang, pelindung. Ya, jangkar ketika telofase. Telomer ini tidak ada kaitannya dengan salah satu fase pada pembelahan sel, nggak ada. Ya, mau itu telofase, anafase, semuanya fase itu nggak ada kaitannya. Nah, kemudian ada nomor 3 ini kenapa salah? Ya, pengikat 2 kromosom homolog. Pengikat 2 kromosom homolog namanya itu bukan telomer, tapi sentromer.
ya, sentromer. Ini dia pengikatnya. Kalau telomer itu di ujung, ya, isinya adalah ulangan-ulangan nukleotida sampai beberapa ribu. Nah, maka pernyataan yang benar adalah 2 dan 4, ya, C jawabannya. Kalian tahu 2 dan 4 jangan salah ngelingkari ya. 1 2 3 itu A, 1 3 B, 2 4 C, ya, 4 saja D, semua benar E. Ini udah benar, 2 4 salah ngelingkari, fatal juga. Nomor 6. Nah, ini juga sifatnya hafalan juga ya. Jenis hewan yang sesuai dengan tempat hidupnya. Jadi dia nanya, ditampilin kelasnya, tempat hidupnya di mana. Dia ngasih 2 daerah, Sumatera dan Sulawesi. Nah, kalian harus mengidentifikasi, benar nggak sih tapir, kakak tua, ketam kelapa itu beneran hidup di Sumatera, bekantan, rangkong, dan tarantula itu beneran hidup di Sulawesi. Nah, berarti kita harus lihat satu-satu. Nah, mungkin ada nama-nama hewan yang aneh ya, yang kalian nggak tahu. Nah, ini ketam kelapa nih. Memang sukanya hidupnya di pohon kelapa. Ya, jadi dia kayak tarantula, tapi lebih spesifik lagi karena dia memang habitatnya di sini. Bekantan itu ya sejenis kera-keraan. Ya. Nah, kemudian rangkong ini sejenis burung. Tapir udah biasa lah ya. Dia kayak babi, tapi lebih kulitnya berbeda. Ya. Nah, gitu. Nggak tahu ya, pengen tahu bentuknya. Nah, jadi kita lihat satu-satu ya. Tapir. Nah, tapir itu hidupnya di Sumatera, berarti benar ya, di Sumatera. Kakak tua, ya kakak tua itu kan biasanya daerah timur ya, daerah timur tuh Nusa Tenggara, Sulawesi. Sedangkan di soal kita kakak tua itu ditempatkan di Sumatera, berarti salah. Kemudian ketam kelapa itu katanya juga di Kalimantan, Sulawesi, Maluku. Nah, sementara di soal kita ditempatkan di nomor di kolom Sumatera, berarti salah. Rangkong, ya rangkong itu hidupnya di Indonesia Timur, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, berarti nomor 5 benar. Karena dia tempatkan rangkong di bagian Sulawesi. Nah, tarantula itu bisa hidup hampir di seluruh wilayah. Jadi dia bukan hewan endemik. Ya, yang khusus di satu daerah banyaknya enggak. Nah, maka yang benar itu adalah si tapir dan si rangkong. Maka jawabannya adalah bola. Ini enggak ada konsep ya nak, ini enggak ada konsep. Kalian tuh harus banyak baca, banyak bahas soal. Nomor 7. Berikut adalah pasangan yang benar antara mikroorganisme prokaryotik. Ini soal jebakan banget ya. Jadi kalian harus benar-benar baca ini dengan sangat teliti. Ya, sepintas ini mudah. Nah, tapi ternyata ada jebakan di situ. Kalian lihat, kecuali. Jadi yang ditanya adalah yang salah. Nah, Clostridium botulinum, penghasil toksin. Nah, kalian di kelas 10 tuh kalau pernah dengar botulism ya. Botulism ini salah satu mikroba yang bisa menghasilkan toksin di tanah ini makanan biasanya, makanan kalengan kayak ikan, sarden dan seterusnya. Nah, berarti benar dong ya, dia tuh penghasil toksin. Nah, kemudian Lactobacillus bulgaricus, penghasil probiotik. Yang kita tahu kan Lactobacillus itu untuk membuat yogurt. Yogurt adalah minuman probiotik. Jadi benar secara peran. Ya, bakteri. Clostridium juga bakteri. Lactobacillus juga bakteri. Nah, kemudian Streptomyces polycolor, ya namanya agak susah ya. Nah, ini katanya tuh penghasil antibiotik. Nah, secara fungsi dia benar, ya. Secara mikroorganisme dia bakteri. Ya, tergolong ke dalam bakteri. Nah, kemudian Candida albicans. Nah, ini cewek harus tahu nih, karena ini adalah salah satu jamur yang bisa menyebabkan keputihan. Ya, karena keputihan ini memang tidak sampai mematikan, tapi dia sangat mengganggu kenyamanan aktivitas sehari-hari. Nah, inilah penyebabnya, Candida albicans. Tapi ingat, dia adalah jamur, bukan bakteri. Yang terakhir, Pseudomonas aeruginosa. Nah, ini penyebab penyakit Pseudomonas, berarti penyebab pneumonia. Ya. Nah, selain itu katanya dia juga bisa dipakai untuk pendegradasi limbah organik, karena yang dikasih di soal itu adalah degradasi limbah, bukan penyebab pneumonia. Berarti benar. Secara fungsi ini semuanya benar, nah. Secara fungsi. Nah, berarti kita harus lihat
apa sebenarnya yang menjadi pengecoh dalam soal ini? Mikroorganisme prokaryotik. Berarti prokaryotik itu adalah keywordnya. Ya, kita belajar 6 kingdom, yang 2 kingdom itu prokaryotik, 4 selebihnya adalah eukaryotik. Ya, berarti yang pro yang mana? Hanya Eubacter, ya, hanya Archaebacter dan Eubacter. Anggota bakteri-bakteri purba dan bakteri sesungguhnya. Nah, mulai dari jamur, protista, kemudian plantae dan animalia itu sudah masuk ke eukaryotik. Nah, maka yang salah adalah Candida albicans karena dia bukan bakteri, bukan prokaryotik. Dia adalah jamur masuk ke dalam anggota eukaryotik. Maka jawabannya adalah Candida albicans dodo. Ada masalah? Nggak ada. Ini kalem-kalem ya isi ruangan ini ya. Oke, nah, kayaknya ini cuma sampai 10 soal deh ya, biar nggak terlalu lama. Nah, kalian disajikan gambar, itu adalah gambar lutut, ya, anatomi lutut pada manusia. Yang ditanya adalah tendinitis patella di lutut, adalah peradangan pada bagian nomor. Kalian harus identifikasi dulu bagian-bagiannya, ya. Nah, ini bentuknya Ibu letakkan begini ya, horizontal. Ya, Ibu rasa kalian bisa memvisualisasikan nomor 1 itu adalah quadriceps muscle, ya. Nah, kemudian nomor 2 itu yang sama di sini yang mana ya? Ini ya, berarti ya, ini yang putih ini. Nah, ini adalah patellar tendon atau biasa kita nyebutnya tuh ligamen. Nah, kemudian nomor 3 itu berarti pertemuan 2 tulang nih, antara tulang paha dengan tulang betis. Berarti ini dia, ya, articular cartilage. Nah, ini isinya adalah tulang cartilago, tulang lunak. Kalau makan ayam nih, biasanya kalian makan ayam yang suka bagian paha pasti suka nih gigitin yang bagian ujung, ya. Nah, kenapa? Karena dia lunak. Nah, kemudian nomor 4 ini adalah cairan sendi. Nah, jadi ini nggak boleh kosong, nggak boleh habis. Cairan sendi ini dibuat dari mana? Protein yang kita makan. Kalau sempat ini habis, maka 2 tulang ini akan bergesekan. Itulah yang membuat nyeri, ya, pada saat berjalan. Nah, yang terakhir nomor 5 ini tidak ada di gambar kita, memang ini namanya adalah bonggol sendi, ya. Jadi dia dibungkus oleh selaput ini supaya ini nyatu lah 2 tulang ini. Nah, sedangkan di soal kita ketika udah tahu bagian-bagiannya, nah maka tindakan kedua adalah mengetahui apa itu tendinitis patella, ya. Nah, tendinitis patella itu ternyata adalah cedera pada tendon, ya, pada tempurung lututnya yang menghubungkan tempurung lutut ke tulang kering. Nah, jadi peradangannya di mana? Ya berarti kita harus cari tempurung lututnya, ya. Nah, tempurung lututnya di mana berarti? Nah, di mana tempurung lututnya tadi? Istilah nomor 2 tadi ya, patellar tendon. Nah, nomor 2 ini patellar tendon, mana dia? Nah, ini kan tempurung lutut kita berarti yang menghubungkan tulang atas sama tulang bawah. Nah, ya maka jawabannya adalah bola. Yang soal nomor 9, nah, pernyataan yang benar mengenai pernafasan secara umum. Secara umum kan pernafasan itu 2 ya, ada dada, ada perut. Kalau kalian bahas pernafasan dada, berarti kalian akan ketemu dengan istilah otot antarusuk. Nah, karena yang terlibat sebagai aktor di sini adalah otot yang melekat pada tulang rusuk kita gitu, secara sederhana. Kalau kalian bicara pernafasan perut, berarti kalian sedang bicara otot yang melekat pada diafragma. Nah, gimana caranya? Ibu tuh lebih suka pakai gambar ya. Bernafas itu kan ada in, ada ex, ada memasukkan, ada mengeluarkan napas. Nah, apa yang terjadi ketika kita memasukkan napas? Kalau kita cerita pernafasan dada, nah berarti kan kita cerita kontraksi. Ya, waktu kita bernafas kan kita membuat otot-otot antar tulang rusuk ini berkontraksi. Nah, akibatnya apa? Rongga dadanya membesar, gitu kan ya. Nah, kenapa kita besarkan rongga dada? Supaya udara itu punya rumah yang lebih besar untuk masuk. Ketika rongga dada membesar, maka tekanan udara mengecil. Berarti kan komposisi udara di sini semakin sedikit dong, karena ruangannya kita perbesar.
Nah, maka ketika tekanan mengecil, udara masuk. Gitu. Udara masuk. Itulah inspirasi. Ekspirasi ya kebalikannya. Otot tulang antar rusuk itu relaksasi, rongga dada mengecil, tekanannya membesar, ya kalau udah kebesaran di dalam berarti harus dikeluarkan. Maka itu ekspirasi. Nah, kalau kalian cerita pernafasan perut, berarti kalian cerita otot diafragma. Ya. Nah, waktu dia inspirasi, nah otot diafragma ini kayaknya nggak terlalu kelihatan ya. Nah, otot diafragma itu kan di sini ya, ini di sini. Nah, waktu dia kontraksi, diafragma kita itu melengkung ya, nak. Posisi normalnya itu melengkung. Jadi waktu dia kontraksi ototnya, diafragmanya jadi lebih datar, gitu ya. Otot diafragma berkontraksi, kemudian dia jadinya lebih datar. Ya sama kayak tadi, ya. Tekanan mengecil, kemudian udara masuk. Kalau misalnya kalian pengen lihat skemanya, ya, kontraksi otot diafragma mendatar, kemudian rongga dada membesar, kan balik-baliknya ke dada. Ya, tekanan udara turun, udara masuk. Sama, waktu relaksasi juga sama. Kita lihat ke soal aja deh. Ya, dia nggak bilang ini yang ditanya pernafasan apa ya, dada atau perut. Yang jelas kalian harus identifikasi mana yang benar aja dari pernyataan ini. Ya, yang A, otot diafragma relaksasi, volume rongga dada mengecil, udara keluar. Benar ya, nak? Ya, karena ketika rileks, rongga dada kita balik mengecil, tekanan membesar, karena terlalu besar maka harus dibawa keluar. Nah, maka jawabannya A sebenarnya. Nah, yang B di mana yang salahnya? Otot diafragma relaksasi, rongga dada membesar. Ya, kalau dia relaksasi, rongga dada mengecil, udaranya harusnya keluar. Ya, yang C, otot diafragmanya kontraksi, rongga dada mengecil. Salah dong ya, harusnya membesar supaya udaranya bisa masuk. Yang D, otot antar tulang rusuk relaksasi, tulang rusuk naik. Ya, masa naik? Kan dia rileks, harusnya turun. Ya, volume rongga dada membesar. Relaksasi berarti volume ukuran rongga dadanya itu harusnya mengecil. Yang E, otot antar tulang rusuk relaksasi, tulang rusuk naik. Relaksasi berarti turun. Nah, di situ letak salahnya. Option B sampai E, maka jawabannya A. Oke, soal terakhir. Sisa 5 soal nanti silahkan bahas sendiri ya, nak. Udah kirim di psikologi. Nah, jika uji biore terhadap urin seseorang menghasilkan perubahan warna menjadi ungu, ya ungu, berarti kalian harus langsung ini ya, nalarnya jalan bahwa kalau uji biore untuk protein, kalau ungu berarti positif. Ya, positif dalam urinnya ada protein. Normalnya nggak boleh, karena protein itu zat yang masih kita butuhkan, nggak boleh dibuang. Kalau dibuang berarti penyakit. Nah, inilah yang ditanya di soal. Apa nama penyakitnya? Ya, terdapatnya protein di urin. Ya, maka secara otomatis kan harusnya bisa langsung menebak jawabannya adalah bola. Ya, albumin. Albumin itu salah satu jenis protein tubuh. Ya, albumin. Jadi kalau di rumah sakit orang yang busung lapar tuh yang berhari-hari nggak makan, pertolongan pertama itu dikasih albumin dulu. Impulsnya itu isinya albumin, warnanya kuning. Ya, supaya protein badan dia balik dulu ke posisi semula. Ya, ke posisi semula, namanya albumin. Jadi kalau misalnya di urinnya ada albumin, penyakitnya namanya albuminaria. Kalau urinnya itu ada kebanyakan urea, ya. Nefritis itu radang ya, radang pada ginjal. Diabetes, nah itu bukan karena kelebihan gula, tapi karena bukan karena terdapatnya protein, tapi karena terdapatnya gula ya. Apalagi nih yang dibahas di E ini bukan diabetes mellitus nih, insipidus. Insipidus ini karena si orang itu kekurangan hormon ADH. Nah, harusnya kan ADH itu membantu kita dalam penyerapan air. Jadi kalau kita minum 1 gelas air, itu sebagian besarnya harusnya diserap badan, jangan dibuang. Nah, orang yang diabetes insipidus, bahasa sehari-hari itu kita kenal dengan penyakit gula kering. Nah, orang gula kering itu biasanya kurus. Karena dia susah sekali menyerap air. Gitu minum sesak pipis, gitu minum sesak pipis. Jadi badannya tidak mampu mereabsorpsi air
dalam volume yang normal. Kayak gitu ya. Nah, ini kalau mau tambahin informasi ya. Kalau reagen-reagennya kan tadi pakai diuret. Diuret berarti protein. Kalau dia warna ungu berarti positif. Ya, urinnya ada protein. Ini kalau kalian di sekolah harusnya ini kita coba ya. Kalau tes glukosa itu pakai rugol, kalau warnanya biru kehitaman berarti positif kalian punya diabetes mellitus. Ya. Kemudian ini kalau untuk amilumnya, kalau untuk glukosanya ini warnanya nanti merah bata. Nama reagennya adalah Benedict. Kalau mau uji lemak, ya ada tidak? Ini kan uji makanan, nah sebenarnya ya uji makanan. Kalau di urin itu biasanya sih kita cuma uji itu pakai Benedict. Jadi kita mau lihat ini urin orang itu ada gulanya enggak, ini urin orang ada proteinnya enggak. Jadi biasanya kita cuma uji dua ini, ya uji protein dan uji glukosa untuk urin. Tapi kalau untuk makanan nih silahkan uji semuanya. Ya, makanan itu ada lemaknya enggak? Ya kalau beli gorengan dibungkus pakai kertas buram itu ternyata dia transparan, ya berarti ada lemaknya. Kalau kalian ambil buah ya, buah itu kan potong letakkan di kertas buram, nah itu bukan transparan tapi basah. Ya bedakan basah dengan transparan. Kayak gitu. Ya, Ibu rasa nggak terlalu sulit untuk soal terakhir ini. Ada yang mau bertanya? Nggak ada, ya. Kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan hari ini. Sehat-sehat semuanya. Semoga bisa kembali ke kampus dalam keadaan sehat walafiat. Kita bisa ketemu tatap muka dan bisa bimbingan lebih intensif di sekolah. Terima kasih anak-anak yang sudah hadir. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Bu. Pak Ardi nggak bisa rekod loh Pak Ardi. Pak Ardi. Pak Ardi. Yang datang cuma Pebi sama Umu. Tetap belajar Pebi. Iya, Sir. Pebi nggak ke sekolah? Belum, Sir. Besok. Besok? Iya. Yaudah kita bahas 3 soal, 4 soal lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak Bapak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pertemuan hari ini, mari kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nafas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak Bapak sekalian, pertemuan hari ini adalah lanjutan dari pertemuan hari Kamis kemarin ya. Jadi anak-anak Bapak sekalian, untuk soal nomor 5. Untuk soal nomor 5, bila suku banyak, ini suku banyak, X pangkat 4 dikurang 2X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat ditambah AX ditambah B dibagi dengan ini X kuadrat dikurang 4X tambah 4 bersisa ini 13X dikurang 23. Maka nilai A dikurang B adalah, anak Bapak sekalian, kita pakai cara pembagian biasa ya, seperti ini. Kita dulu. Kita pakai cara pembagian biasa. Oke, ini. Masih ingat kan? Pembagian suku banyak. Berarti ini X pangkat 4 dikurang 2X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat ditambah AX ditambah B.
Masih ingat Anak Bapak sekalian? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah ini X kuadrat ini dikali berapa supaya nanti jadinya X pangkat 4, ketika nanti dikurangkan maka X pangkat 4 ini hilang. Berarti dikali dengan X pangkat 2 kan? X pangkat 2 dikali dengan X pangkat 2, ini berarti X pangkat 4. Lalu X pangkat 2 dikali dengan negatif 4X, ini berarti negatif 4X pangkat 3. Selanjutnya X pangkat 2 dikali dengan 4, ini berarti ditambah 4X pangkat 2. Maka sampai di sini anak Bapak sekalian, yang ini kan habis, karena dikurang. X pangkat 4 dikurang X pangkat 4, itu sama dengan 0. Selanjutnya, negatif 2X pangkat 3, ini dikurang negatif 4X pangkat 3, ini berarti 2X pangkat 3. Selanjutnya ini 3X pangkat 2 dikurang 4X pangkat 2, berarti negatif X pangkat 2. Selanjutnya yang ini kita turunkan ke bawah, berarti ditambah AX ditambah dengan B. Itu dia. Oke, selanjutnya ini X pangkat 2 ini dikalikan berapa? Ketika diletak di sini, dikurangkan, maka 2X pangkat 3-nya hilang. Berarti dikali dengan positif 2X. 2X dikali dengan X pangkat 2, ini berarti 2X pangkat 3. Selanjutnya 2X dikali dengan negatif 4X, ini berarti negatif 8X pangkat 2. Selanjutnya 2X dikali dengan, ini ya, 4, berarti ditambah dengan 8X. Selanjutnya kita kurangkan, ini habis karena sama dengan 0. Ini negatif X kuadrat dikurang berarti ini jadi positif ya. Berarti negatif X kuadrat ditambah 8X kuadrat, ini berarti 7X kuadrat. Selanjutnya ini AX dikurang 8X. Kita bisa buat seperti ini, tambah dalam kurung A dikurang 8 baru dikali dengan X. Lalu B-nya kita letakkan ke bawah, ditambah B. Oke. Selanjutnya, kita supaya ini hilang 7X kuadrat ketika dikurangkan, itu sama dengan 0. Jadi di sini dikali berapa? Ketika dikalikan dengan X kuadrat itu, diletakkan di sini, lalu dikurangkan hasilnya 0. Berarti kita kalikan dengan positif 7. 7 dikali X kuadrat, ini berarti 7X kuadrat. Lalu 7 dikali dengan negatif 4X, ini berarti negatif 28X. Lalu 7 dikali dengan 4, ini berarti ditambah 28. 7 kali 4 itu 28. Oke, selanjutnya kita kurangkan. Ini habis. Maka ini jadi, ini X, berarti A yang ini sama ini jadinya ditambah, berarti ini jadinya dalam kurung A ditambah 20 dalam kurung X. Ditambah, ini berarti B dikurang dengan 28. Oke, ada pertanyaan sampai di sini, Bapak? Berapa orang nih yang hadir? Enggak, Pak. Paham ya? Paham, Pak. Oke, sekarang kan ini anak Bapak, kan udah selesai nih di sini. Yang di sini kan sudah, ini, sudah sampai konstanta ini dia. Maka, ini kan namanya sisa. Jadi kita samakan ini. Ini ya, kita ekuivalenkan berarti sisa tadi 13X dikurang 23 sama dengan ini dia. Berarti A ditambah dengan 20, ini X ditambah B dikurang 28. Oke, berarti yang ini 13X ini kan sama dia dengan ini. Sama-sama X. Berarti ini sama aja gini, 13X sama dengan
A ditambah dengan 20 lalu kali dengan X. Selanjutnya, X-nya ini kan habis. Maka tinggal A sama dengan 20-nya pindah ke sini. Berarti 13 dikurang 20 sama dengan negatif 7. Selanjutnya ini, negatif 23 sama dengan ini. Berarti negatif 23 sama dengan B dikurang 28. Maka B sama dengan, yang ini pindahkan ke sini, negatif 23 ditambah 28. Maka B sama dengan 5. Pertanyaannya adalah, ini A dikurang dengan B. Berarti A dikurang dengan B sama dengan A-nya itu negatif 7. Ini berarti negatif 5 kan? Karena B-nya adalah 5, sama dengan negatif 12. Maka jawabannya adalah C. Mudah nggak? Benar, Sir. Ini Sir, kalau pakai cara apa nah? kalau pakai cara yang hasil bagi dikali pembagi ditambah sisa, Itu pun bisa, tapi kan kalau Bapak cari gampangnya aja gitu. Kalau gampangnya adalah yang ini. Gitu. Ini nanti kan bisa nanti ini kan jadinya X kurang 2 dikuadratkan. Maka nanti kan ini X-nya sama dengan 2 kan. Jadi kalau Bapak lebih gampangnya pakai cara yang seperti ini. Nah, itu bisa juga pakai itu. Nanti bisa dikerjakan. Oke ya. iya, Tapi Sir. intinya paham kan, Nak, kan? Intinya Paham, Sir. paham kan? Oke, good. Oke, soal nomor 6. Oke, kita sudah pernah nih belajar. Soal nomor 6, panjang semua rusuk limas TABCD adalah A. Maka sudut, berarti ini AA semua nih, sama ini ya. Ini A, yang ininya juga A. Oke. Maka sudut antara TA dan TC, berarti TA dan TC. Berarti gini dia. Sudutnya di mana? Kalau AC ini, TA dan TC, kan gini dia. Berarti sudutnya di T gini kan? Bisa dipahami ya? Jadi ini kalau Bapak buat gambarnya jadinya gini. Misalnya gini, yang ini A, ini C, ini T. Yang ini adalah A, yang ini adalah A. AC-nya berapa panjang AC? AC itu diagonal apa, Nak? Diagonal sisi kan? Apa rumus diagonal sisi? A akar 2, berarti, ya kan? Berarti ini adalah A akar 2. Diagonal sisi kan itu rumusnya. Kalau dia diagonal ruang apa rumusnya? Apa diagonal ruang? A akar 3, Pak. A akar 3. Ini kan diagonal sisi kan, AC ini. Oke, kalau udah seperti ini, mencari sudut, berarti sudutnya di sini, kira-kira kita pakai aturan sinus atau aturan kosinus? Maka kita pakai aturan kosinus. Jadi aturan kosinus itu seperti ini. Misal Bapak ulang lagi nih ya, ini A, misalkan yang ini adalah A, ini B, ini C, berarti ini panjang A, ini panjang B, ini panjang C. Maka kalau dia A kuadrat, ini sama dengan, berarti B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC, lalu cos-nya adalah cos A di sini dia. Kalau dia B kuadrat, ini sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2AC, berarti cos-nya adalah cos B. Kalau dia C kuadrat sama dengan, berarti A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB, cos-nya adalah cos C. Berarti kalau seperti ini gimana? Berarti kan kita buat AC dikuadratkan sama dengan AT dikuadratkan ditambah TC dikuadratkan dikurang 2 kali AT kali TC, lalu cos-nya adalah cos T. Sama nggak? Iya, Pak. Bisa dipahami kan? Berarti kalau kita cari yang sini, cos C berarti kita gunakan rumus yang ini kan? Seolah-olah di sini C-nya dia.
Ya kan, Nak? Oke, kita tinggal masukkan aja. AC-nya adalah A akar 2. Kalau kita kuadratkan jadi berapa dia? 2A kuadrat ya. Oke, ini AT. AT-nya adalah A, sama TC juga A. Berarti ini A kuadrat, ditambah A kuadrat, dikurang 2. Yang ini adalah A, yang ini adalah A, berarti 2A kuadrat. Cos-nya adalah cos T itu. Oke, ini berarti 2A kuadrat sama dengan 2A kuadrat dikurang 2A kuadrat cos T. Ada yang habis nggak? Ini habis kan? Dikurang. Berarti negatif 2A cos T itu sama dengan 0. Berarti ini sama saja dengan 2A cos T itu sama dengan 0. Maka cos T itu 0 per 2A, 0. Maka T sama dengan arcus cos 0. Cos berapa sama dengan 0? Cos berapa sama dengan 0? Cos 1. Cos 90. Cos 90. Berarti dia cos 90 berarti 90 derajat. Kalau cos berapa sama dengan 1, berarti dia cosnya cos 0. Kalau cos berapa sama dengan 0, berarti cosnya adalah cos 90. Bisa dipahami, Nak? Iya, Pak. Bisa ya? Ada pertanyaan sampai di sini, Nak? Belum, Pak. Belum ya? Oke, soal nomor 7. Kira-kira untuk soal nomor 7, kalau kita baca soalnya, sulit nggak, Nak? Ini. Untuk nilai kos, Nak, itu untuk nilai minimumnya berapa? Untuk nilai maksimumnya berapa? Nilai kos. Minimumnya -1. Oke, -1. Maksimum? 1. 1. Oke, Bapak sekalian, sekarang kita buat seperti ini. Berarti nilai minimumnya itu di sini kita buat -1. Oke, Bapak buat di sini misalnya cos V kurang X. Sini maksimumnya adalah 1. Berarti kalau misalnya kita masukkan nilai X-nya sama dengan berapa, ini nanti totalnya minimumnya ini -1, ini minimumnya -1, lalu maksimumnya adalah 1. Sampai sini jelas nggak? Sekarang dari persamaan ini, anak Bapak sekalian, kita ubah supaya menjadi seperti ini dia. Supaya menjadi seperti ini persamaannya. Supaya nanti kita bisa ekuivalenkan. Oke. Supaya menjadi seperti ini, yang pertama yang harus kita lakukan kali dengan berapa? Bapak kalikan dengan B. Maka ini jadinya negatif B, kan negatif 1 dikali B. Oke, selanjutnya ini jadinya B cos, dalam kurung V kurang X, lalu ini B. Benar nggak? Sudah mendekati ini, sudah dapat ini. Oke, selanjutnya berapa lagi, Nak? Ditambah 5. Oke. Udah paham ya? Selanjutnya sama-sama ditambah 5. Berarti ini tambah 5 jadi berapa? Min B tambah 5, ya kan? Yang ini B cos V kurang X tambah dengan 5. Lalu di sini adalah B tambah 5. Paham nggak sampai di sini, Nak? Paham kan? Iya. Oke. Sudah sama nggak yang ini? Ini. Sudah sama dengan yang ini? Sudah kan? Oke. Berarti ini misalnya Bapak tulis lagi nih soalnya. A, ini berarti B cos V dikurang X tambah 5, di sini 8. Oke, kita tinggal cari saja, Nak. Yang ini berarti sama dengan ini, A. Berarti kita bisa tulis min B tambah 5 itu sama dengan A.
Oke. Yang kedua, ini. B tambah 5 sama dengan 8. Berarti B tambah 5 sama dengan 8. Berapa nilai B-nya? 3. 3. Berarti kita bisa cari ini. Berarti ini min 3 tambah 5 sama dengan A. Berapa nilai A-nya? 2, Sat. 2. Oke, pertanyaannya apa? B dikurang A. B-nya 3, A-nya 2. Berarti sama dengan 1. Mudah nggak? Ini cara mudahnya, nah. Ini cara mudahnya dia. Nanya, Ah, kenapa kita harus pakai max sama minnya, besar? karena kan gini, kalau kita substitusikan nilai nilai X-nya sama dengan berapa, pasti nanti hasil akhirnya itu pasti minimumnya itu untuk kos itu kan minimum selalu min 1, maksimumnya adalah 2, maksimumnya adalah 1. Untuk nilai kos ya, sudah pasti kan di sini minimum, di sini maksimum. Kalau di sini fungsi fx, sini minimum, di sini maksimum. Anggap aja fx ini adalah fungsinya cos. Cosnya ini dia dalam kurung V dikurang dengan X. Gitu aja dia. Kenapa Bapak cari pakai cara seperti ini? Supaya nanti kita bisa ekuivalenkan dengan yang ini gitu. Jadi kalau di sini dia sama, ya kita tinggal cari aja yang di ujung-ujungnya ini. Jadi ini min B tambah 5 sama dengan A. Yang ini B tambah 5 sama dengan 8. Ini cara mencarinya sama dengan yang ini tadi. Nah, seperti ini dia. Ini dia 13X dikurang 23 sama dengan ini. Kan gitu dia. Konsepnya kan hampir sama. Iya kan? Kalau Bapak Iya, Pak. buat, kalau misalnya di sini misalnya sinus. Berarti sinus, nilai terendahnya berapa minimumnya untuk sinus? Sama aja, Pak. Minus 1 kan? Untuk ininya baru 1. Tapi kalau tangen, dia tak terhingga dia kan? Untuk tangen kan? Oke, good. Paham kan, nak? Ini memudahkan kita aja gitu. Iya, Pak. Memudahkan. Oke, satu soal lagi. Ini pelajaran kelas 2 nih waktu belajar turunan. Tapi Bapak kemarin sudah nyampaikan ini. Persamaan garis singgung. Jadi kalau rumus persamaan garis singgung itu, rumus persamaan garis singgung, kalau dia bentuknya adalah X1, Y1 dengan gradien ya, gradien M, maka rumusnya itu adalah Y dikurang Y1 sama dengan M, lalu X dikurang X1. Kan gini, nah. Dari soal ini, anak Bapak sekalian, absis itu sama dengan kan X. Berarti X sama dengan 4. Anggap saja ini X1. Berarti kita cari nilai Y. Tinggal kita substitusikan aja. Y sama dengan. Kita substitusikan ke sini. Berarti X-nya sama dengan 4. 4 kuadrat itu 16 dikali 2. Berapa? 32 ya. Ditambah 6 kali 4, 24. Dikurang 24. Dibagi dengan ini. Berarti 4, akar 4, angka 4, 2, 4 kali 2, 8 ya. Ya, nah. Ini habis. Iya, Pak. Berarti Y-nya sama dengan berapa? 32 bagi 8. 4, Pak. Ya. Maka ini udah dapat. Berarti 4,4. Sekarang kita cari gradien. Oke. Bentar dulu ya. Oke, sekarang kita cari gradien. Ingat, gradien itu sama dengan turunan pertama. Gradien itu sama dengan turunan pertama. Kita turunkan lah ini. Kita bisa cari turunan ini dipakai U per V gitu. Tapi U per V kan agak lama. Kita bisa sederhanakan dulu nih. Berarti kita sederhanakan gini. Supaya tidak pakai U per V gitu. Berarti gini ya, 2x kuadrat ditambah 6x dikurang 24. Ini x akar x ini kan sama saja dengan x pangkat 3 per 2. Berarti naikkan ke atas, x pangkat minus 3 per 2. Selanjutnya kita kalikan. Berapa jadinya? Ini jadi 4 per 2 ya. Berarti 2
X pangkat 1/2 ya. 4/2 dikurang 3/2. Benar, nak? Iya, Pak. Oke. Ditambah dengan, ini pangkat 1, berarti pangkatnya jadi 2/2 dikurang 3/2. Berarti 6X pangkat minus 1/2. Dikurang 24, X pangkat minus 3/2. Oke, selanjutnya kita turunkan, nak. Oke, kita turunkan. Inilah gradiennya, berarti turunkan 2 dikali setengah, X setengah kurang 1, berarti minus setengah ya. Ditambah 6 dikali minus setengah, X pangkat min setengah dikurang 1, berarti minus 3/2. Selanjutnya dikurang 24 dikali minus 3/2, X pangkat min 3/2 dikurang 1, berarti minus 5/2. Oke, jadinya berapa nih? Yang ini habis, yang ini habis tinggal 3, yang ini tinggal 12 ya. Bapak tulis di sini. Berarti turunannya berapa? Ini berarti bisa kita tulis 1/akar X gitu aja ya. Ini berarti minus 3/X pangkat 3/2 berarti X akar X. Gitu dia. Ini minus kali minus positif, berarti 12 dikali 3, 36 ya, tambah 36 per ini X kuadrat akar X. Berarti kalau X pangkat 5/2 itu sama dengan ini kan X 2 ditambah setengah. Gitu. Berarti ini sama dengan X kuadrat dikali X pangkat setengah. Maka jadinya X kuadrat akar X, ini dia. Selanjutnya kita substitusikan X-nya itu ganti dengan 4. Ini dia. Ini sama dengan turunan pertama sama dengan gradien ya. Berarti 1 per X-nya 4, akar 4 berapa? 2, Sir. Oke, 2 dikurang 3 per 4 kali 2, 8, ditambah 36 per 32. 16 dikali 2 ya, 32. Oke, berapa nih M-nya? Banyak juga M-nya ya. Berapa nak M-nya? Kalau kita buat 32, berarti ini adalah 16 ya. Yang ini 4, berarti negatif 24 ditambah 36. Berapa ini nak? Ini min 8. Min 8 ditambah 36 berarti sekitar, benar nggak Nira? Itu Sir yang min 24, 12. Oh iya, good. Kali 3. Bapak ulang lagi ya. Oke, ini penyebutnya kita buat berapa? 32 ya. 32 bagi 2 adalah 16, kali 1 adalah 16. 32 bagi 8 itu 4 ya, 4 kali ini ya, berarti negatif 12 ditambah 36. Oke, sama dengan berapa? 16 dikurang 4, 40 ya, 40 per 32, sama-sama bagi berapa nih? Bagi 8, 5 per 4. Oke, ini M-nya. Baru kita substitusikan ke sini rumusnya. Oke, di mana lagi Bapak tulis ini? Oke, ini ya, ke sini kita masukkan. Berarti di sini. Y dikurang, Y1-nya 4 ya, sama dengan M-nya berapa tadi? 5/4, lalu X kurang 4. Oke, kali silang. 4Y dikurang 16 sama dengan 5X dikurang 20. Oke, berarti 5X-nya positif. Ini pindahkan ke sini. Jadi berapa, nak? 5X kurang 4Y kurang 4. Berapa jadinya, nak? 5X kurang 4Y ya? Kurang 4Y. Iya, nak? Kurang 4. Ini ke sini berarti kurang 4.
Sama dengan 0. Ada nggak jawabannya? Ada, Sir. D. Apa jawabannya, Nak? D. D. Oke, good. Susah nggak? Susah nggak, Nak? Nyari gradiennya tadi, Sir. Gradiennya kan sebenarnya dari turunan pertama dia. Kemarin di pertemuan kemarin kita ada belajar kan menentukan persamaan garis singgung dengan gradien dengan turunan pertama ya, dengan aturan turunan ya. Nah, itu nanti dicek-cek lagi Nak ya, dibaca. Kalau nggak salah di YouTube Bapak juga ada itu. Nanti dibaca-baca lagi. Ini sebenarnya kalau kita lihat dia simpel, tapi kalau kita nggak paham bahwasanya gradien itu adalah turunan pertama, maka nanti dia akan tidak dapat dia. Gitu dia. Tapi ketika kita kerjakan ternyata mudah kan? Iya, Sir. Ya udahlah ya. Bapak kira ada ya sampai di sini ya. Kita memang terlalu lama masuknya ya. Ini sudah 10:30. Oke, sekian dan terima kasih. Ini yang datang cuman berapa orang ini? Nah, cuman Pebi sama Umu. Tadi biologi juga Pebi sama Umu. Yaudah ya, sekian dan terima kasih. Mari kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Sir. Oke, ya udah. Udah boleh keluar.